Ada juga Ibu Dewi Tatiana selaku program inisiator dan juga VP HTD Area 1 dan pembicara kita Ibu Erwinda Trisatya MPSI Psikolog selaku psikolog dari Relief. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dan juga arahan dari Bapak Waldin Hafid selaku General Manager PLN UID Sumatera Utara yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Yang saya hormati pihak pelaksana Relief Psikologi Indonesia, pembicara Ibu Erwinda Trisatya, PSI Psikolog. Kemudian saya hormati juga mitra kerja, bisnis partner, TV Talenta, HTD Area 1, Ibu Dewi. Kemudian rekan-rekan SRM yang hadir, teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan para manajer unit pelaksana, apakah itu dari UP3, UP2, UP2K, para manajer URP, dan seluruh rekan-rekan sahabat-sahabat semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya melihat total yang hadir pada hari ini via Zoom kita ini ada 138 partisipan. Kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk kesehatan. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam suatu acara yang sangat baik di webinar Mental Health yang kelima ini, yang mengusung tentang cara mengatasi lingkungan yang toksik. Rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua yang saya hormati, saya banggakan, tujuan dari webinar ini, tadi saya sampaikan kita akan berbicara tentang lingkungan dan cara mengatasi lingkungan yang toksik, ya, atau bahasanya ini mungkin lingkungan yang kurang sehat. Kalau toksik kita beracun, rasanya nggak nyaman juga ya. Mendengarnya saja kok serem, tapi lingkungan yang kurang sehat dikira. Tujuannya adalah bagaimana nanti kita bisa mendapatkan tips dan teknik mengatasi stres di lingkungan yang kurang sehat ini. Kemudian kita berharap juga nanti dari pembicara Bu Erwinda, kita bisa mendapatkan insight bagaimana kita berkomunikasi di lingkungan seperti ini. Bagaimana kita membangun komunikasi yang lebih jelas dan lebih efektif. Kemudian kita berharap juga kita bisa mendapatkan insight bahwa bagaimana kita bekerja yang positif dan bisa mensupport untuk bisa mendukung meningkatnya produktivitas kerja kita. Ya tentunya dengan tujuan tersebut ya kita berharap outputnya adalah kita mempunyai pengetahuan yang cukup untuk bisa berkontribusi, bekerja maksimal di dalam lingkungan yang seperti ini. Kita teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kita sama-sama memahami bahwa ketika kita bicara lingkungan yang kurang nyaman, kurang sehat, itu terjadi karena ketidakseimbangan antara budaya, situasi, profesionalitas antara satu dengan yang lain. Nah, akibatnya apa? Ini akan menimbulkan dampak bagi setiap karyawan dan bisa saja berdampak pada keberlangsungan perusahaan kita. Lingkungan yang toksik tidak akan mengantarkan seseorang menuju pada
kehidupan kerja yang seimbang, yang seperti yang kita impikan bersama. Jadi webinar mental health yang kelima ini dengan mengusung tema lingkungan yang kurang nyaman, kurang sehat, sangat baik, sangat bagus sekali untuk kita simak bersama apa yang nanti disampaikan oleh pembicara kita, Ibu Erwinda Trisatya. Mudah-mudahan dengan apa yang akan nanti kita dapatkan ini akan terbangun bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana tips dan tekniknya mengatasi lingkungan seperti ini. Mudah-mudahan lingkungan ini akan berubah secara perlahan, namun pasti untuk menciptakan suatu lingkungan yang akan membawa kepada situasi kerja yang seimbang satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa berkontribusi maksimal untuk mempertahankan perusahaan dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan-pelanggan PLN. Selamat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, mengikuti webinar ini. Sekali lagi kita berharap banyak kita mendapatkan sesuatu yang terbaik, baik bagi untuk diri kita maupun untuk perusahaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak untuk sambutan dan juga arahannya yang sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita juga dengarkan sambutan dan juga pengarahan dari Ibu Dewi Tatiana selaku VP HTD Area 1 yang mana beliau juga merupakan program inisiator. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman biar semangat paginya, saya pengen yel-yel dulu ya. Oke, silahkan di-unmute, videonya diaktifkan. Supaya saya juga ngelihat teman-teman apakah memang hadir. Ini topiknya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan nanti teman-teman Bapak Ibu semua bisa mengambil. Makanya aku yang ngadu. Oke, semangat pagi. Pagi. PLN Berangkat dengan terbaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mulai dengan pantun dulu. Nasi ketan ditambah ragi. Cakep. Jadikan tape buat nostalgia. Hadirin Cakep. sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan bahagia. Cakep. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jumpa lagi kita di webinar kelima. Hari ini kita kenapa sih ngebahas toksik? Jadi kata Pak Jem, aduh toksik kok kayak nggak enak gitu ya, racun. Nah ini karena sekarang lagi ngehit gitu ya, kalau teman-teman tuh atau semuanya gitu ya, biasanya suka bilangnya toksik. Nah sebelum saya masuk ke ini mungkin ya sambutan yang saya hormati ada Pak JM, Bapak SRM, kemudian juga di sini hadir para MUP3, MSB, Asmen, dan seluruh PLNers di UID Sumatera Utara. Nah, terkait toksik ini kita ambil materinya karena kami kemarin ada apa ya, masukan-masukan dari seluruh pegawai gitu ya. Ada beberapa pegawai baik yang datang ke saya gitu ya, ataupun ada yang sharing-sharing. Nah ini kadang suka bilang, aduh gak enak nih kerjanya, lingkungan kerjanya toksik, jadi males ke kantor, kemudian juga jadi burn out gitu ya. Kalau anak-anak sekarang toxic burn out gitu ya, kemudian ngerasa aduh fisik sama mental saya jadi lelah gitu. Nah akhirnya kalau misalnya seperti itu kondisinya ke kantor males dan lain sebagainya, itu mengakibatkan produktivitas menjadi menurun. Nah, beberapa hal yang sering dikeluhkan atau disampaikan ke kita adalah toksik itu karena beban kerjanya nggak realistik. Katanya, aduh ini dikasih target tunggakan tinggi, padahal orang sedikit gitu. Ini kami harus ngapain? Jadi baru kebayang target aja udah, aduh males gitu. Kemudian ketika birokrasi, aduh berbelit-belit harus ke sini dulu, ke sana dulu gitu ya. Kemudian pas lagi kerja,
baru aja ke lapangan gitu ya, ataupun baru aja ke pelanggan, belum dimarahin pelanggan, udah juga dimarahin juga sama atasan, kok nggak tercapai gitu, belum Zoom pagi, siang, sore gitu ya, jadi akhirnya, aduh ngerasa toksik banget nih, semua jadi lelah gitu. Kemudian kita juga ada kan sekarang akhlak gitu, budaya akhlak, kemudian ada beberapa CCP, ada 6 CCP, kok kayaknya ini formalitas aja, ada budaya safety gitu ya, ada budaya apalagi yang kebersihan, tetapi kok kayaknya di toilet masih kotor-kotor aja gitu, ini semua ngerasa formalitas, terus tidak konsisten, atasan tidak konsisten gitu ya, rekan kerja juga tidak konsisten, kemarin bilang A, sekarang bilang B gitu ya. Kemudian, aduh, jadi males lah pokoknya ketika berinteraksi, berkomunikasi tadi disampaikan sama Pak GM, aduh jadi males nih ngobrol-ngobrol, mau sharing, padahal kita pengennya kalau ke atasan gitu ya, kita sharing-sharing ada masalah, itu ada solusi, bukan dimarahin gitu. Jadi alhasil ketika kita sharing, ah udahlah males, ya udah dikerjain aja sendiri, yang penting kerja, yang penting masuk kerja, jam 8 masuk, jam 5 pulang gitu. Kemudian juga apa ya, karena sudah terlalu dekat bisa aja jadi merasa di akhir weekend juga harus kerja, harus dimarahin juga dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang kami dapetin masukan dari teman-teman yang dikeluhkan juga ke kita. Kami kok di unit kayaknya dikejar-kejar gitu. Mending saya pindah aja lah ke kantor induk gitu ya dan lain sebagainya. Nah, harapannya mari teman-teman kita dari Relief, ada Mbak Winda di sini, ada Mbak Putri, nanti kita saling belajar apakah kita sendiri yang mengakibatkan toksik gitu ya, kita bisa mengidentifikasi apakah kita sendiri personal yang mengakibatkan lingkungan toksik atau bagaimana kita menghandle ketika kita dihadapkan pada lingkungan toksik. Karena kita juga tahu ketika kita diberi beban yang tinggi, diberi apa ya tantangan yang lebih tinggi, itu akan lebih menguatkan kita. Karena kalau kita dikasih pekerjaan yang biasa-biasa aja ya sudah kita tercapainya biasa-biasa. Dan harapannya tadi lingkungan yang toksik akan memberi tantangan, kemudian bagaimana kita juga mengantisipasinya, dan alhasil kita menjadi keluar outputnya adalah pribadi yang luar biasa, kemudian pribadi yang penuh tantangan, kemudian juga suka tantangan, dan menjadi hebat, produktivitasnya tinggi, dan kinerja perusahaan dapat tercapai. Mungkin itu aja dari saya, silakan teman-teman saling sharing, kemudian juga sedikit Bang Irul, Tamim, oke. Teman-teman semua kita punya satu aplikasi yaitu ada namanya Aspirasiku. Jadi silahkan teman-teman sharing ke kami apabila menemukan, aduh saya kok kayaknya lingkungannya toksik gitu ya. Dari rekan kerja, dari atasan, dari ini dan lain sebagainya, silahkan sharing ke kami. Aduh saya kok karirnya gini-gini aja sih, saya kok nggak jelas dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman karena kami di HTD tidak bisa gitu ya setiap hari berdiskusi, tidak bisa setiap hari berinteraksi dengan teman-teman. Silakan teman-teman sampaikan di sini, ini ada linknya, aspirasiku untuk seluruh pegawai di PLN UID Sumut. Mudah-mudahan nanti teman-teman ketika hari ini sudah belajar dari Mbak Winda, bagaimana lingkungan toksik itu, ciri-cirinya, kemudian bagaimana mengantisipasinya, dan apabila sudah tidak kuat, kayaknya saya nggak bisa lagi deh. Saya kayaknya nggak ke handle lagi, silakan. Jadi kalau di sini adalah sharing-sharing dari teman-teman, masukan saran, kemudian juga tadi lingkungan itu seperti apa untuk program pengembangan SDM ke depan, ini silakan sharing di sini di https://bit.ly aspirasiku _UID Sumut. Silakan teman-teman, kami sangat senang sekali kalau teman-teman mau menyalurkan. Di sini mau ditulis namanya mangga, mau enggak juga anonim juga silahkan. Ini pure data-data akan terjaga kerahasiaannya, adalah pure untuk kita sama-sama membangun lingkungan kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang produktif, dan kita harapkan seluruh pegawai kalau bekerja di UID Sumut itu bisa memberikan perform yang terbaik. Jadi jangan takut, jangan segan, silahkan sampaikan di sini. Mudah-mudahan nanti kita memberikan yang terbaik untuk perusahaan yang kita cintai ini. Di samping ini kita juga punya aplikasi yang dari Relief, itu adalah khusus nanti ke kesehatan mental. Nah, kalau ini adalah terkait bagaimana aspirasi dari teman-teman gitu ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Silakan teman-teman memasukkan aspirasinya semua ke link aspirasiku UID Sumut.
Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Semoga pada hari ini, webinar pada kali ini kita bisa mendapatkan hikmah dan manfaat yang terbaik yang untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dewi untuk sambutan dan juga arahannya. Tadi sudah disampaikan nih Bapak Ibu sama Bu Dewi. Tadi ada aplikasi Relief ya. Kemudian mungkin saya ingatkan juga nih untuk sesi webinar kita hari ini yang kelima. Ini kan merupakan bagian dari rangkaian program kesehatan mental PLN WDI Sumut bersama dengan Relief. Nah, selain ada sesi webinar kita hari ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan juga dapat bisa nih mengikuti online dan juga offline counseling yang mana Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang sudah di-share sama rekan saya di kolom chat. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dan juga berkonsultasi dengan psikolog-psikolog profesional dan tidak perlu khawatir karena terkait dengan data dan juga identitas akan dijaga oleh kode etik psikologi sehingga Bapak Ibu bisa aman nih dan nyaman untuk berdiskusi dan juga menceritakan keluh kesahnya bersama dengan psikolog dari Relief. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya kita bisa langsung ke acara yang paling ditunggu-tunggu yaitu adalah sesi Mbak Winda. Jadi pembicara kita hari ini itu merupakan seorang psikolog associate yang dari Relief di mana sudah berkecimpung di dunia psikolog ini kurang lebih dari 9 tahun dan materinya hari ini merupakan expertise-nya beliau. Jadi kira-kira sudah ada Mbak Winda di sini. Mbak Winda Selamat sudah pagi, hadir. Mbak Putri. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Baik, sudah hadir nih Bapak Ibu Mbak Winda. Oke, Mbak Winda sudah siap untuk menyampaikan materi ya Mbak ya? Insya Allah. Baik. Oke, saya nggak mau lama-lama lagi Mbak, waktunya 45 menit dan nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui kolom chat, tapi kalau misalkan masih malu atau bagaimana, jadi nanti bisa anonimus ya Mbak ya, ke saya maupun ke Mbak Winda, nanti akan kita bacakan nih secara anonimus melalui sesi Q&A nanti. Mungkin itu aja dari saya Mbak, silahkan Mbak Winda. Baik, terima kasih Mbak Putri. Wah, tadi kita sudah mendengarkan banyak ini ya arahan begitu ya, baik dari Pak JM ataupun dari Teh Dewi. Itu tuh luar biasa gitu. Saya salut betul begitu ya dengan tim HTD PLN Sumatera Utara. Kita big applause dulu gitu ya. Kalau bisa saya standing applause gitu. Karena tidak semua tempat atau tidak semua instansi itu menyediakan wadah gitu secara khusus untuk mau menampung aspirasi rekan-rekan begitu ya. Nih bayangkan bahkan beliau pun mengatakan mau anonimus pun silahkan gitu ya. Jadi benar-benar tim HTD itu menjaga kerahasiaan, membuat rekan-rekan semua merasa nyaman untuk rekan-rekan bisa membagikan apapun aspirasi dari rekan-rekan semua. Ini perlu saya acungi jempol gitu ya, two thumbs up, luar biasa Teh Dewi dan tim begitu. Nah, hari ini kita akan lengkapi begitu ya. Kalau tadi mungkin penyampaian aspirasi secara tertulis, nah ini nanti kita melengkapinya dengan setelah menyampaikan aspirasi secara tertulis pada tim HTD, gimana ya cara saya untuk menyampaikan aspirasi ini secara langsung ataupun menghadapi ketika ada situasi di mana saya dihadapkan pada lingkungan yang kurang sehat gitu ya. Nah, rekan-rekan selalu saya menyampaikan bahwa bukan berarti saya yang paling mengerti di sini, tapi saya fungsinya betul-betul berbagi begitu ya, baik itu secara keilmuan ataupun saya nanti mungkin akan mix atau mengcombine dengan sharing mengenai pengalaman dari beberapa rekan saya ketika klien saya juga begitu ya, yang menghadapi lingkungan yang tidak sehat itu harus seperti apa ya gitu. Nah, sebelum saya memulai begitu rekan-rekan ini sambil menunggu slide begitu ya, rekan-rekan nanti akan dimunculkan setelah ini. Nah, rekan-rekan kadang-kadang ketika kita mendengar kata toxic relationship at work gitu ya, atau ini lingkungan yang tidak sehat di pekerjaan kita. Seringkali, saya bilang seringkali ya, jadi mayoritas tidak semua. Mayoritas dari kita itu kemudian mengacunya adalah iya karena si A begini, karena si B begini, karena si C begini. Person to person yang kita lihat. Padahal ketika kita bicara lingkungan, itu adalah sesuatu susunan yang dia bukan berarti hanya karena satu orang. Ketika satu orang ini melakukan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi orang lain, justru kita perlu untuk mempertanyakan,
kenapa ya kok si A ini melakukan seperti ini? Kenapa ya? Ada nggak yang mempengaruhi dia dan sebagainya? Nah, sayangnya hal yang begitu itu sulit untuk kita lihat karena kita cenderung hanya akan melihat situasi bahwa ya yang beliau lakukan itu membuat saya tidak nyaman gitu. Berhentinya itu sampai di sana begitu. Nah, di sini nantinya pada sesi webinar kita kali ini bukan berarti saya akan menyoroti benar-benar person to person ya rekan-rekan, tetapi kita melihat dinamika di dalamnya. Kemudian orang-orang seperti apa saja sebetulnya yang bermain di sekitar kita, yang ada di sekitar kita ini seperti apa, manakah lingkungan yang memang harus saya maintain dan mana yang sepertinya harus coba saya jauhi pelan-pelan dan seterusnya. Lagi-lagi sebelum saya memulai di materi, saya mau mengajak rekan-rekan untuk melihat gitu ya, ada beberapa pertanyaan yang ini saya akan minta rekan-rekan menjawab dalam hati saja. Karena saya yakin ini kalau diminta untuk menjawab dalam bentuk tulisan ataupun misalnya saya pakai Mentimeter, nanti satu sesi nggak cukup karena ini akan jadi seperti aspirasi semua yang tertumpuk gitu ya. Kita coba lihat nih di slide yang berikutnya ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati dulu nih. Boleh rekan-rekan perhatikan dan jawab berbagai pertanyaan ini di dalam hati. Yang pertama adalah apakah selama ini ketika Anda berusaha, apakah Anda itu pernah mencoba dalam berinteraksi begitu ya di dalam lingkungan kerja Anda, apakah Anda berusaha dan ingin menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang di sekitar Anda? Silahkan dijawab dalam hati. Kemudian apakah mereka membuat Anda merasa berharga? Kemudian apakah mereka selalu ada ketika Anda membutuhkan mereka? Kemudian apakah mereka benar-benar mendengarkan Anda selama ini? Kemudian yang berikutnya, apakah Anda percaya dan juga Anda bisa dengan serta-merta memberitahukan mereka tentang rahasia Anda? Kemudian apakah Anda merasa benar-benar kenal dengan orang-orang di sekitar Anda? Dan yang berikutnya lagi adalah apakah Anda yakin mereka akan tetap bersama dengan Anda seandainya gitu ya berada pada situasi ataupun ketika Anda harus menghadapi orang baru. Dan yang berikutnya apakah Anda merasa recharge gitu ya, jadi terisi dayanya begitu atau jadi lebih bersemangat setelah Anda bersama dengan mereka. Nah, kalau ternyata dari hampir semua pertanyaan yang saya munculkan ini kemudian rekan-rekan menjawab dalam hati itu, Mbak Winda, kok ini ternyata banyak yang tidak ya? Oh, ternyata itu saya sebetulnya juga tidak ingin menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Saya juga nggak kenal betul-betul siapa mereka. Saya juga nggak merasa membutuhkan mereka dan seterusnya. Jadi mayoritas pertanyaan saya ini rekan-rekan menjawab dengan kata tidak, maka ada potensi. Saya menyebutnya adalah ada potensi bahwa lingkungan kerja Anda saat ini atau lingkungan Anda saat ini itu membuat Anda merasa tidak nyaman dan itu biasanya saya bilang biasanya berkaitan dengan potensi bahwa ini adalah lingkungan kerja yang tidak sehat gitu ya. Nah, ngomongin tentang lingkungan kerja yang tidak sehat, tadi apakah ini semua yang tertulis ini aja Mbak Winda gitu. Kita coba balik dulu ke pengertiannya dulu deh rekan-rekan biar kita itu lebih paham apa sih itu yang namanya toxic relationship at work atau seperti apa sih sebetulnya hubungan kerja yang tidak baik, hubungan yang tidak baik dalam pekerjaan begitu ya rekan-rekan. Di slide yang berikutnya itu disebutkan bahwa yang namanya hubungan yang tidak sehat di pekerjaan itu adalah ada nih perilaku narsistik gitu. Kemudian perilaku ini juga menyinggung ada perilaku agresif baik itu misalnya dalam bentuk lisan ataupun nonverbal ataupun misalnya menggunakan tulisan dengan misalnya proses di mana dia bisa membuat orang lain merasa terancam, bisa juga dalam bentuk pelecehan, intimidasi, pengucilan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan fisik dan mental sehingga dapat menjadi akar untuk tingkat stres dan kelelahan yang tinggi serta merupakan sumber tekanan psikologis pada kesehatan karyawan.
Bagi beberapa orang merasanya begini nih, aduh Mbak Winda, ini tuh penjelasannya sangat kompleks, seolah kok kayaknya yang negatif banget. Apakah jangan-jangan saya ya Mbak Winda yang terlalu sensi mungkin menyikapi bagaimana baik itu atasan, rekan kerja, ataupun bahkan bisa jadi itu subordinat saya atau bawahan saya, ataupun partner yang lain gitu ya. Apakah sebetulnya saya nih yang terlalu sensitif begitu? Kita coba bedakan dulu ya rekan-rekan. Ketika kita bicara lingkungan kerja yang baik atau yang bisa menekankan kolaboratif dan toksik itu bedanya seperti apa sih? Kita bisa lihat di slide yang berikutnya. Kalau kita bicara hubungan yang baik nih rekan-rekan atau yang ada sisi kolaboratif di dalamnya, maka harusnya, kita bilang harusnya itu adalah tempat kerja yang menghasilkan rasa bahagia, gembira, bisa harmonis, kemudian ada sisi kebaikan di dalamnya, ada unsur kesopanan yang kita jaga, kerjasama, dan fasilitasi di tempat kerja gitu ya. Nah, kalau yang ditoksik itu seperti apa? Seperti yang tadi saya sebutkan, jadi ada narsistik, ada entah itu dia menekankan unsur kuasa, begitu, kemudian menggunakan cara yang tidak adil untuk mengintimidasi orang, bahkan bisa jadi masuk pada kondisi pelecehan atau memperlakukan orang lain. Nah, kita bisa lihat nih rekan-rekan bahwa ternyata kita perlu memahami kita bisa melihat gitu ya, ini tuh perbedaannya jelas ketika kita mau mengatakan ini lingkungan toksik ataupun tidak. Ketika kita mengatakan apakah jangan-jangan sayanya yang terlalu sensitif dan sebagainya, saya akan mengatakan bahwa rekan-rekan kita semua memang diberikan perasaan begitu ya, untuk merasakan rasa tidak nyaman, rasa bahagia, senang, sedih, khawatir, kecewa, cemas, dan seterusnya. Itu semua memang adalah emosi yang harus kita semua punya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sayangnya tidak semua orang kemudian menyadari bahwa apa yang dia lakukan dalam pengekspresian emosi ini berpotensi untuk menyakiti orang lain, gitu ya. Jadi masing-masing dari kita idealnya seperti yang tadi disebutkan juga oleh Teh Dewi begitu ya, bahwa idealnya masing-masing dari kita perlu untuk melakukan introspeksi kembali. Apakah memang benar lingkungan saya yang tidak sehat atau justru sayanya gitu ya. Tetapi ketika kita mengevaluasi kitanya tetap harus dilakukan secara faktual. Dalam artian yang dicari itu fakta begitu ya. Ada nggak fakta yang mendukung, ada nggak fakta yang mengarah ke sana, dan seterusnya. Kita lihat dulu nih, kalau kita mau bicara toxic relationship at work itu kategorinya sebetulnya apa saja. Di slide yang berikutnya, ini kategori besar ya Bapak dan Ibu, ada 3 kategori besar atau 3 kategori utama. Jadi yang pertama ada workplace harassment, begitu ya, baik itu perilaku verbal ataupun fisik ataupun juga non-verbal begitu ya, yang merujuk pada kondisi di mana kita melakukan kekerasan. Kemudian yang berikutnya juga ditambahkan dengan ada bullying juga. Dan yang berikutnya, yang terakhir itu adalah workplace ostracism. Jadi kalau ostracism itu bagaimana individu ini secara pribadi, dia akan merasa bahwa saya ini diabaikan, saya ini dikucilkan, saya tidak pernah dilibatkan, dan seterusnya. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin ada yang merasa begini, iya Mbak Winda, kalau pas lagi makan siang saya nggak pernah diajak, kalau misalnya ada meeting saya nggak pernah diajak, kalau ada ini itu saya nggak pernah dilibatkan, dan seterusnya. Tapi biasanya saya akan mengiringi dengan pertanyaan, pernahkah Anda mencoba untuk meminta proses itu terlebih dahulu? Pernahkah Anda mencoba untuk melibatkan diri Anda terlebih dahulu? Pernahkah Anda mencoba untuk mendekati mereka terlebih dahulu? Sehingga akan jadi lebih fair ketika kita mau mengatakan bahwa kita dikucilkan kalau memang pada saat kita mau meminta diajak, bukan minta diajak ya, tapi kita menyodorkan diri, kemudian kita ikut nimbrung di sana, kita mendekatkan diri ke mereka, tapi ternyata mereka menjauhi gitu ya, atau mereka betul-betul literally menolak begitu, maka Anda akan lebih mudah untuk mengatakan bahwa iya, inilah kondisi di mana saya dikucilkan. Loh, Mbak Winda, bukannya itu malah bikin kita merasa tidak nyaman ya ketika kita tahu dikucilkan?
rekan-rekan, kita perlu memastikan dulu seperti yang tadi saya sampaikan, kita mau ngeliat secara faktual dulu nih, gitu. Apakah memang kita dikucilkan? Atau siapa tahu dengan kita justru mendekat ke mereka, mereka akan memahami sebetulnya bagaimana kita, mereka mau menerima kita, mereka mau mengajak kita ikut serta, dan seterusnya. Sehingga untuk kita mengkategorikan apakah kita ini sedang sedang dibully atau kita sedang dikucilkan dan sebagainya, ini akan jauh lebih fair gitu ya. Tentu tidak semua orang tuh bisa dengan mudah begitu melakukan seperti yang tadi saya sampaikan, mendekatkan diri ke mereka segala macam. Mungkin bagi beberapa orang itu sulit, Mbak Winda, betul, karena tipe masing-masing individu itu memang berbeda-beda. Nah, kalau kita bicara tipe individu itu berbeda-beda dan dia masuk ke dalam satu lingkungan tertentu, nah ini yang biasanya kemudian memunculkan semakin memperkuat lingkungan yang tidak nyaman. Ciri-cirinya apa saja biasanya lingkungan kerja yang toksik? Ada di slide yang berikutnya. Jadi yang pertama, minim nih transparansi dalam sistem kerja. Yang berikutnya, profesionalitas kerja itu kurang, bahkan mungkin tidak ada batasan yang jelas antara ini adalah ruang personal dan ini adalah ruang profesional, gitu ya, sehingga orang jadi merasa boleh masuk ke ranah personal orang lain. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian tidak ada kesempatan untuk berkembang, beban kerja ataupun waktu kerja juga tidak seimbang, tuntutan untuk patuh pada atasan tanpa bisa memberikan alasan apapun. Kenapa saya berikan notes yang itu gitu ya, tanpa boleh memberikan alasan apapun? Karena sebetulnya bisa jadi atasan ini bukan yang hanya sekedar menuntut, tapi kadang-kadang kita pun juga tidak menyampaikan sebetulnya apa harapan kita, apa kebutuhan kita, sehingga beliau pun sebetulnya juga tidak pernah tahu situasi kita itu seperti apa. Sehingga beliau merasa bahwa menuntut begini mungkin masih boleh gitu ya. Kemudian hubungan antar karyawan yang sifatnya adalah pasif agresif, kemudian kurang rasa percaya antar karyawan, dan itu belum selesai nih. Ini baru ciri-ciri part 1. Ciri-ciri part 2 dari lingkungan kerja yang toksik itu apa saja? Lanjut di slide yang berikutnya. Ada kurangnya unsur kolaboratif atau bahkan lebih mengarah pada kompetisi antar karyawan, hubungan yang terjadi hanya untuk kepentingan salah satu pihak saja, manipulatif, tidak mengizinkan asertivitas yang biasanya ketika kita mau menjelaskan terus dibilang, alah udah nggak perlu dijelasin, sudah saya cukup tahu, dan seterusnya. Kemudian lingkungan kerja yang menganggap remeh pekerjaan Anda, dan yang terakhir itu adalah lingkungan kerja yang hanya fokus pada hasil, tidak mendukung ataupun mencermati proses dari masing-masing karyawan. Nah, kalau rekan-rekan merasa semakin banyak saya menyebutkan ciri-ciri ini kok kayaknya lingkungan saya kerja saya itu begini, begitu ya, kayaknya setelah sesi ini selesai, rekan-rekan perlu untuk menuliskan nih tadi di aspirasi yang sudah dituliskan di kolom chat tadi, begitu ya. Jadi rekan-rekan boleh mengisi ke sana, lingkungan kerja saya ternyata seperti ini. Kemudian kalau kita sudah mencermati, Mbak, ternyata lingkungan kerja saya itu memang tidak nyaman nih selama ini, atau tidak sehat deh. Kita sekaligus kenali sebenarnya sumbernya apa ya? Sumber yang membuat lingkungan kerja kita ini nggak nyaman itu apa ya? Nah, di slide yang berikutnya ada 4 sumber utama, tapi bukan berarti menutup pada ini saja ya, rekan-rekan, tidak hanya mencakup ini saja, tapi bisa jadi yang lain, tapi ini yang paling utama. Yang pertama, biasanya, saya bilang biasanya, mohon maaf Bapak dan Ibu as leader gitu ya, sebagai leader itu biasanya adalah salah satu gitu sumber yang disebutkan rekan-rekan sebagai penyebab lingkungan kerja yang tidak sehat. Kemudian yang berikutnya adalah rekan kerja, proses kerjanya yang tidak ada alur yang jelas, kemudian mungkin dipimpong begitu ya, dari sini ke sana, dari sana ke sini, dan seterusnya, tidak ada kejelasan. Dan yang berikutnya adalah budaya organisasi yang memang tidak mendukung individu untuk menjaga kesehatan mentalnya.
Dan kalau memang ini sebanyak itu Mbak Winda, begitu ya, penyebabnya ada banyak segala macam, ini efeknya akan kemana? Semakin banyak ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat tadi muncul, kemudian sumbernya ternyata juga semakin banyak di sekitar rekan-rekan semua, maka potensi yang paling kita khawatirkan sebetulnya ada di slide yang berikutnya, itu adalah berbagai problem dari sisi fisik maupun psikologis rekan-rekan. Misalnya bisa jadi muncul stres yang negatif, kemudian kecemasan, masuk fase depresi, kemudian ini bisa membuat rekan-rekan, kalau sudah depresi, rekan-rekan akan sulit merasa untuk bangun dari tempat tidur, akan merasanya sangat-sangat kehilangan semangat, pengennya benar-benar cuman rebahan saja tapi juga nggak ngapa-ngapain, sehingga untuk berangkat kerja pun jadi lebih sulit, muncullah absennya tidak oke, banyak yang nggak masuk kerja, ada burnout, kontraproduktif, kemudian ada juga perilaku kerjanya jadi tidak fokus, belum lagi kalau ini mempengaruhi kondisi fisik rekan-rekan yang semua ini akan berpotensi untuk menurunkan produktivitas kerja rekan-rekan semua. Nah, kita bisa lihat ya rekan-rekan, kadang-kadang ini tuh dari lingkungan, tetapi kok efeknya jadi ke sayanya yang jadi begini gitu ya. Saya justru mengatakan begini nih rekan-rekan. Kalau Anda merasa bahwa lingkungan Anda itu adalah lingkungan yang tidak sehat atau tidak baik untuk Anda, lantas kemudian Anda menjadikan mereka adalah salah satu sumber atau penyebab Anda menjadi tidak produktif dan sebagainya, saya biasanya akan memunculkan pertanyaan begini, apakah kemudian mereka akan rugi? Saya akan menjawab tentu saja tidak. Mereka tidak akan merasa rugi apapun, tapi Anda yang akan rugi karena Anda jadi merasa harus mendam sendiri, Anda sakit sendiri, Anda kemudian jadi merasakan stres negatif sendiri, dan seterusnya ketika Anda hanya menyimpan ini saja. Maka perlu upaya untuk kita melakukan sesuatu menghadapi lingkungan kerja yang tidak sehat. Gimana caranya? Ada di slide yang berikutnya nih rekan-rekan, di slide yang setelah ini itu ada satu kalimat yang saya sering sekali sampaikan kepada banyak peserta webinar begitu ya, ataupun pada saat seminar. Slide setelah ini boleh dilanjut slide-nya. Ada kalimat yang saya suka, yaitu berhentilah untuk mengendalikan hal yang tidak akan pernah bisa Bapak dan Ibu atau rekan-rekan kendalikan, yaitu masa lalu dan orang lain. Nah, terus gimana Mbak Winda? Tadi Mbak Winda bilangnya kita itu harus melakukan sesuatu untuk menghadapi mereka, tapi kok ternyata nggak boleh mengendalikan? Ya, karena kita nggak akan pernah bisa mengendalikan orang lain, rekan-rekan. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah fokus untuk mengendalikan hal yang sudah pasti bisa Bapak dan Ibu kendalikan, yaitu diri Bapak dan Ibu sendiri, serta hal yang bisa Bapak dan Ibu lakukan sekarang dan di sini. Kita fokusnya bukan pada masa lalu, tapi apa yang sekarang ini harus saya ubah, apa yang bisa saya lakukan sekarang. Kita akan mulai dari hari ini, sekarang, dan di sini. Kita yang perlu fokus pada diri sendiri. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini, ketika kita sudah tahu bahwa saya yang harus mengontrol diri saya sendiri, ada hal pertama yang perlu kita lakukan di slide yang berikutnya, yaitu adalah kita perlu belajar untuk mengenali berbagai tipe individu yang membawa dampak buruk terhadap kita. Atau saya akan mengatakan ada yang namanya tipe-tipe toxic person, begitu ya. Ada orang-orang yang membawa lingkup yang tidak sehat nih sebetulnya untuk kita. Apa saja? Ada di slide yang berikutnya, rekan-rekan. Jadi ada 7 tipe toxic person. Nah, ini rekan-rekan nanti saya akan sebutkan, dan rekan-rekan silahkan sambil men-screening di samping kanan dan kiri, siapa nih teman saya yang gitu ya, kayaknya termasuk pada ini gitu. Yang pertama adalah the competitor. Orang-orang the competitor itu yang seperti apa sih? Ini adalah orang yang selalu pengen terlihat superior, kemudian dia cenderung untuk mengecilkan temannya, dia justru akan memperlihatkan dirinya itu adalah orang yang lebih hebat, kemudian seolah mengecilkan kemampuan ataupun pencapaian rekannya.
Kemudian seorang teman itu kalau yang idealnya itu adalah memberi ucapan selamat atas kesuksesan, tetapi justru sebaliknya, kalau orang-orang kompetitor dia akan selalu menciptakan unsur kompetisi. Jadi ketika kita yang berhasil, justru dia jadi sensi, dia kelihatan tidak nyaman dan tidak suportif pada kita. Itu tipe yang pertama ya, kompetitor gitu. Rekan-rekan boleh perhatikan ini ke samping-samping kanan kiri, yang mana nih teman saya atau rekan saya yang seperti itu. Yang kedua adalah seringkali orang ini merasa tidak jujur. Jadi ini adalah the flake gitu ya. Jadi kalau the flake itu adalah orang-orang yang seringkali tidak bisa jujur, nggak bisa juga dipercaya, kemudian dia suka membatalkan janji tiba-tiba, kemudian bisa jadi pagi bilang tahu, siang bilang tempe, malamnya jadi semur, misalnya seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang dia tidak konsisten pada apa yang dia ucapkan gitu, kemudian ini adalah teman yang biasanya kalau misalnya dia merasa bahwa ada hal penting yang harus dia kerjakan, dia akan menyingkirkan kita. Kemudian kita tidak menjadi prioritas untuk dia nih, rekan-rekan. Yang ketiga itu adalah tipe the user. The user itu ngapain, Mbak Winda? Kalau orang-orang dengan tipe the user itu, mohon maaf, dia terbiasa untuk meminta bantuan, dia terbiasa untuk mengambil sesuatu dari kita, tapi sebaliknya dia tidak pernah memberi. Kemudian ada kecenderungan biasanya dia lebih asik dengan dirinya sendiri, dengan dunianya sendiri, kecuali kalau dia ada keperluan, dia baru mau ngajak ngobrol orang lain atau ngajak pergi orang lain dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya pada saat dia itu harus berinteraksi dengan lingkungannya, lebih banyak potensi manipulatif di dalamnya. Dalam artian ini lebih banyak hanya untuk kepentingan dia sendiri saja. Itu yang tipe the user. Kemudian kalau yang keempat itu adalah tipe controller. Mohon maaf, ini adalah sifat orang yang bossy, sukanya ngatur-ngatur aja tapi melakukan sesuatu juga enggak. Jadi cuma nyuruh-nyuruh doang. Kemudian mengatur semua hal bahkan yang sebetulnya tidak berkaitan dengan dia. Harusnya kamu tuh begini, harusnya kamu begini, kamu nggak boleh begitu dan seterusnya. Jadi selalu mengkritisi apapun yang kita lakukan, bahkan kadang-kadang yang tidak berkaitan dengan pekerjaan gitu ya. Kemudian ada juga tipe yang berikutnya adalah jokester, itu jadi joke gitu ya, pengennya bercanda tapi bercandanya ini kebablasan gitu ya. Jadi ngebuat orang ini tuh biasanya ciri-cirinya adalah kalau ngomong ini bahasanya sarkasm gitu ya. Jadi atau menyakiti orang lain dengan bahasanya, memanggil dengan sebutan yang sangat tidak nyaman untuk kita. Kemudian kerap kali menunjukkan misalnya dia berbagi info, video atau apapun yang sebetulnya bagi kita itu adalah konten yang tidak menyenangkan, misalnya seperti itu gitu ya, atau konten-konten sensitif lainnya, tapi bagi dia adalah cuman gini aja gitu ya, bercandaan. Kemudian yang berikutnya ada juga yang tipenya adalah bad influence. Jadi ini adalah orang-orang yang biasanya sangat-sangat mengecilkan kita, bawaannya itu vibes-nya negatif semua, membujuk pun ke arah yang tidak baik, kemudian selalu mengarahkan untuk melihat itu pada sudut pandang yang negatif saja. Semuanya dilihat hanya dari sudut pandang negatif saja. Dan yang tipe terakhir, ini tipe yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu the two face gitu ya, atau beda di depan, beda di belakang. Di depan kayaknya dia sumringah, tapi di belakang ternyata dia ngomongin kita, atau misalnya ternyata dia hobi untuk ngomongin si A, si B, si C di belakangnya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita perlu mencermati dulu lingkungan di sekitar kita yang berpotensi untuk seperti ini itu siapa saja sih sebenarnya, supaya kita bisa lebih aware pada saat kita harus berinteraksi dengan mereka nih Bapak dan Ibu. Apakah cukup dengan mengenali saja? Enggak cukup dong tentunya. Kita perlu melanjutkan dengan berbagai tips yang lain yang ada di slide yang berikutnya. Yang pastinya ini adalah satu kunci begitu ya, kunci penting adalah set
your boundaries. Rekan-rekan perlu menciptakan batasan yang jelas, mana yang boleh untuk dilakukan oleh mereka kepada Anda, mana yang sebetulnya Anda masih bisa terima, mana yang Anda sebetulnya itu suka perlakuan dari orang lain itu terhadap Anda seperti apa, dan mana sebetulnya perlakuan yang Anda tidak suka kalau orang lain itu melakukan hal tersebut kepada Anda. Anda perlu punya batasan yang jelas. Winda itu sukanya begini, nggak sukanya begini, Winda tidak mau diperlakukan begini, Winda maunya diperlakukan seperti begitu, dan seterusnya. Ini yang perlu kita set terlebih dahulu. Winda itu begini loh. Tetapi apakah berhenti sampai di set boundary saja? Tentu tidak, rekan-rekan. Kita bisa mengkomunikasikan. Ini yang lebih penting ya, rekan-rekan, yaitu mengkomunikasikan batasan tersebut kepada orang lain, sehingga orang lain memahami, oh ini loh yang Winda suka dan ini yang Winda tidak suka. Biasanya beberapa orang akan mengatakan begini, Mbak Winda kan nggak segampang itu bagi saya yang tipenya pendiam, terus tiba-tiba saya disuruh ngomong bahwa saya sebetulnya nggak suka dan sebagainya, saya nggak nyaman dan sebagainya. Saya pasti akan menyampaikan pilihannya begini, kalau ada pilihan, apakah Anda mau disakiti atau menyakiti orang lain? Beberapa orang nih, saya bilang beberapa orang, memilihnya adalah nggak apa-apa deh Mbak Winda, saya sakit daripada saya menyakiti orang lain. Tetapi, bukankah kalau alasannya adalah karena saya tidak ingin menyakiti orang lain? Sebenarnya Anda sedang menyakiti diri Anda sendiri, gitu ya. Nah, tentu ini bukan pilihan yang mudah untuk dibuat kalau rekan-rekan merasa sepertinya kalimat yang saya sebutkan barusan ini rekan-rekan banget gitu ya. Kayaknya saya yang sulit banget Mbak seperti itu. Mungkin setelah ini perlu menjadwalkan sesi konseling dengan psikolog agar Anda belajar untuk bagaimana cara Anda mengkomunikasikan batasan tersebut kepada orang lain, karena Anda berhak untuk melindungi diri Anda sendiri dan Anda juga punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi diri Anda sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan loh ya rekan-rekan, bagaimana cara kita untuk menyampaikannya tetap dengan bijak supaya penyampaian kita bisa diterima oleh dia dan dia paham, tidak hanya menerima penyampaian kita dalam bentuk emosi yang negatif gitu ya. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan perlu belajar untuk lebih selektif ketika membagikan informasi, terutama yang tidak berkaitan dengan pekerjaan begitu ya. Ketika rekan-rekan harus berinteraksi dengan karyawan yang lain. Jadi kalau memang ini ranah profesional, bagilah informasi hanya terkait dengan pekerjaan saja. Rekan-rekan tidak perlu membagikan hal-hal yang berkaitan dengan sisi personal secara berlebihan, terutama pada orang-orang yang sebetulnya Anda pun belum bisa mempercayai dia sepenuhnya. Nah, ini pentingnya tadi kita mengevaluasi apakah teman-teman kita ini termasuk tipe yang termasuk pada tadi 7 toxic person gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, rekan-rekan boleh mengevaluasi lagi kira-kira mana yang boleh saya share ke rekan A, mana yang boleh saya share ke rekan B terkait dengan hal-hal personal. Kemudian yang tidak kalah penting, cari dukungan sosial yang bisa dipercaya di kantor. Apakah hanya cuma di satu subbidang saja begitu ya, atau satu divisi saja? Rekan-rekan boleh mencari social support dari divisi lain, jadi lintas divisi atau lintas unit begitu ya. Atau rekan-rekan juga sebetulnya bisa mencari dukungan sosial dari keluarga ataupun teman-teman yang lain di luar pekerjaan. Kemudian meminta sesi coaching dengan atasan. Nah, pasti beberapa orang ngerasanya, lah kok tiba-tiba muncul sesi coaching Mbak Winda gitu ya. Ini sebetulnya menyambut gitu ya, tadi ada satu statement saya yang menyebutkan bahwa atasan itu bisa jadi salah satu penyebab lingkungan kerja ini tidak sehat. Nah, ketika ada atasan yang mungkin bagi rekan-rekan merasanya rekan-rekan tidak nyaman dengan beliau, justru rekan-rekan hindari untuk menjauhi dia sebenarnya. Kenapa? Karena ketika rekan-rekan menjauh, rekan-rekan akan semakin sulit untuk memahami sebetulnya beliau ini pengennya seperti apa sih yang beliau harapkan dari kita dan seterusnya. Maka akan jauh lebih adil ketika kita meminta sesi coaching dulu dengan atasan kita dengan label bahwa Pak, saya mau minta sesi pengembangan diri.
Nah, di situ Anda bisa bertanya tentang apa yang sudah baik dari kinerja Anda, apa yang masih harus Anda perbaiki dari kinerja Anda. Kalau Anda sudah lebih nyaman dengan atasan Anda, baru Anda bisa mengkomunikasikan hal-hal lain yang selama ini mungkin jadi unek-unek bagi Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi dilabel dulu nih dengan sesi coaching pengembangan diri ke atasan. Yang berikutnya adalah membuka ruang diskusi dengan mengutamakan prinsip keterbukaan bersama dengan rekan kerja, kemudian ataupun juga dengan subordinate atau bawahan, begitu ya. Sebagai seorang leader, Anda perlu membuka ruang diskusi itu. Dan yang berikutnya juga rekan-rekan perlu untuk menghargai perbedaan perspektif orang lain dan mengkomunikasikannya secara bijak. Saya yakin nggak ada orang yang namanya 100% itu sama sepenuhnya. Bahkan yang tipe kepribadian mirip pun pasti punya ciri unik gitu ya. Dan inilah sebetulnya yang perlu kita hargai ketika kita menemukan rekan yang punya perspektif yang berbeda gitu ya. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa tips ini, apakah cuman itu saja Mbak Winda? Kalau tadi kita sudah bicara bagaimana juga kita mengontrol diri kita sendiri, kemudian bagaimana setelah ini saya harus datang ke atasan saya untuk minta sesi coaching, kemudian bagaimana mengkomunikasikan. Ada hal lain juga yang perlu rekan-rekan cermati. Ada 2 pertanyaan di slide setelah ini yang bisa Anda jawab dalam hati. Apa yang selama ini itu sebetulnya sudah berjalan dengan baik dalam interaksi sosial Anda di pekerjaan, dan apa yang berjalannya masih belum baik. Kenapa kok saya meminta rekan-rekan masing-masing menjawab ini dari dalam hati? Kadang-kadang mayoritas dari kita itu seperti yang tadi saya sampaikan, melihatnya hanya part yang negatif saja, bahwa ini orangnya begini, ini orangnya begitu, dan sebagainya. Tapi apa hal baik yang juga mungkin pernah beliau lakukan, atau apa ya hal yang baik dari lingkungan ini yang sebetulnya sudah baik dan perlu kita improve lagi, begitu ya. Nah, ketika kita bicara apa yang bisa kita lakukan, begitu ya, untuk bisa mengimprove lagi, di slide yang berikutnya ada 7 hal yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk membuat interaksi sosial pekerjaan itu menjadi lebih baik. Yang pertama, semua dari kita, saya bilang semua dari kita perlu melakukan introspeksi diri atas potensi, kelebihan, ataupun kelemahan dari kita, terutama yang berkaitan dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Tanpa memandang saya atasan, saya bawahan, saya rekan kerja, bukan itu, tapi as a human, bagaimana saat kita itu berinteraksi dengan mereka, nyaman ataukah tidak. Itu dulu, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu punya keberanian untuk kita menyampaikan perasaan, pikiran, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah jujur, begitu ya rekan-rekan. Kita perlu jujur itu apakah hanya ke orang lain? Tidak. Kita juga perlu belajar untuk jujur pada diri sendiri ketika memang kita merasa bahwa kita sedang dalam kondisi yang tidak nyaman. Yang berikutnya adalah step back for a while. Jadi kita mundur dulu 1 langkah. Nah, mundur 1 langkah ini seperti apa? Saya jelaskan di slide yang berikutnya. Pada saat Anda mundur 1 langkah ini, Anda perlu amati dulu sebetulnya apa yang terjadi di sekitarku. Ini tujuannya adalah untuk kita bisa memperhatikan dengan lebih baik apakah memang faktanya aku yang dikucilkan, aku yang dijauhkan, aku yang diintimidasi, atau justru karena apa yang aku lakukan, mungkin karena ucapanku, mungkin karena tindakanku, sehingga banyak orang yang tidak nyaman dengan saya. Kemudian yang berikutnya evaluasi juga, begitu. Apakah sebetulnya Anda bisa bertumbuh nggak sih di lingkungan ini, dan apa yang Anda harapkan dari lingkungan ini sebenarnya. Kemudian yang tidak kalah penting, Anda juga perlu mengevaluasi kembali apa yang menyebabkan situasi yang tidak nyaman ini terjadi. Nah, ketika kita menarik mundur gitu ya, kemudian kita mengevaluasi dari semua sisi, baik itu dari sisi orang lain ataupun dari sisi kita sendiri, maka akan jauh lebih fair atau adil begitu ya. Jadi kita tidak hanya memberikan judgement pada orang lain. Nah, yang berikutnya yang bisa kita lakukan juga di slide yang berikutnya adalah limiting contact gitu. Ketika memang rekan-rekan menemukan bahwa lingkungan Anda ini adalah lingkungan yang tidak sehat, Anda perlu membatasi nih rekan-rekan.
bagaimana saya harus menyampaikan sesuatu kepada mereka. Apa yang boleh saya bagi kepada mereka dan apa yang tidak boleh. Batasi interaksi, hanya fokus pada unsur profesionalisme kerja dulu. Kalau Anda memang menemukan orang-orang yang tipenya ini toksik gitu ya. Kemudian putuskan dulu nih sebetulnya apa yang Anda inginkan dari hubungan ini. Apakah Anda mau melanjutkan, mau mencoba mengenal dia lebih lanjut, ingin memahami dia, ingin mencoba untuk kita bisa berinteraksi dengan baik atau tidak. Dan kalau Anda ingin melakukan itu, maka komunikasikan semuanya dengan I message. Jadi kita jadi I, bukan jadi me. Kita sebagai subjek, bukan sebagai objeknya mereka, gitu ya. Jadi Anda bisa sampaikan bahwa sebetulnya sebenarnya saya merasa begini, saya merasa begitu, dan seterusnya. Disinilah Anda akan menjadi I, bukan menjadi me, gitu ya. Nah, yang berikutnya yang perlu dievaluasi lagi Bapak dan Ibu pada saat Bapak dan Ibu ingin menjalin kontak dengan mereka, begitu ya, membatasi kontak juga dengan mereka. Di slide yang berikutnya Anda perlu lihat di sini ada 4 kuadran begitu ya. Apa yang akan terjadi kalau saya melanjutkan relasi ini, ataupun apa yang akan terjadi kalau saya tidak melanjutkan, dan seterusnya. Anda boleh mengevaluasi berbagai pertanyaan ini itu pada diri Anda sendiri. Apa juga yang akan terjadi kalau saya tidak melanjutkan? Apa yang terjadi kalau apa yang tidak akan terjadi kalau saya melanjutkan ataupun tidak melanjutkan. Sehingga pada saat kita mau menentukan saya mau jalan atau tidak, saya mau ngomong lebih lanjut atau tidak, saya mau berinteraksi lebih lanjut atau tidak, itu sudah lebih jelas gitu ya. Tentu ini setelah Bapak dan Ibu juga melakukan serangkaian evaluasi ataupun serangkaian proses untuk bisa lebih memahami orang lain. Yang berikutnya yang tidak kalah penting kalau kita bicara bahwa pada saat saya menghadapi orang lain itu pastinya diri kita perlu yang namanya coping emotionally. Ada di slide yang berikutnya. Bapak dan Ibu, saat Bapak dan Ibu merasa tidak nyaman, jangan ditolak ya Bapak dan Ibu. Sampaikan pada diri sendiri bahwa iya, saat ini Winda sedang tidak nyaman. Saat ini Winda itu sebetulnya merasa bahwa lingkungan ini tidak membuat saya lebih produktif, lingkungan ini tuh membuat saya tidak bisa berkembang, atau lingkungan ini menyudutkan saya dan sebagainya. Saya tahu bahwa lingkungan ini adalah lingkungan yang mungkin tidak bisa membuat saya bisa jadi individu yang lebih baik. Tetapi Anda juga perlu fokus untuk mengapresiasi pada usaha yang sudah Anda lakukan, begitu ya, untuk bisa mengatasi situasi ini yang kemarin-kemarin sudah Anda lakukan, dan berdamai dengan diri Anda sendiri, dalam artian terimalah bahwa memang no one's perfect, dan Anda perlu mencermati kembali berbagai hal yang sepertinya harus saya lakukan, harus saya katakan kepada beliau, bagaimana cara saya menyampaikan ketidaksetujuan saya atau menyampaikan rasa tidak nyaman saya kepada mereka. Anda perlu belajar untuk mengelola ekspresi emosi Anda juga, terutama nih untuk orang-orang yang terbiasa mendem sendiri perasaannya. Anda perlu belajar bagaimana cara mengekspresikan emosi secara bijak supaya Anda tidak meledak dalam tanda kutip secara tiba-tiba oleh hal yang kalau menurut orang lain ini nih hal kecil loh Mbak Winda, tapi kenapa sih kok kayaknya saya marahnya ekstrim banget gitu ya. Justru Anda perlu melatih untuk menyampaikan, mengkomunikasikan emosi Anda agar hal ini tidak terjadi, begitu. Terakhir adalah creating new relationship dengan adanya boundaries yang jelas nih Bapak dan Ibu. Di slide yang berikutnya ada. Yang pertama adalah ambil pelajaran dari relasi Anda sebelumnya. Anda ambil pelajaran dulu sebetulnya dari yang kemarin ketika saya berinteraksi dengan si A itu ternyata yang buat dia tidak suka ataupun tidak nyaman adalah ketika saya kurang detail, atau misalnya ketika saya ngomongnya terlalu keras, atau ketika saya ngomongnya menjatuhkan, saya tidak menghargai dia, dan seterusnya. Kita perlu belajar untuk mengamati apa sebetulnya hal negatif ataupun positif yang sudah kita lakukan gitu ya. Kemudian Anda juga perjelas batasannya yang bisa disepakati. Jadi misalnya Anda sampaikan bahwa mohon maaf sebetulnya saya tidak terlalu nyaman dengan kalimat yang begitu. Bolehkah lain kali seandainya saya melakukan kesalahan yang sama lagi,
kita bisa melakukan proses penyampaian emosi itu dengan cara yang lain kah? Misalnya Bapak atau Ibu bisa menegur saya dalam bentuk tulisan, atau Bapak dan Ibu juga bisa menyampaikan ini pada poin utama yang harus saya kembangkan atau saya perbaiki dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting tentunya karena tadi kita belajar untuk introspeksi, kita perlu menentukan area perbaikan dalam diri kita itu apa saja. Jadi kalau tadi saya sudah minta Bapak dan Ibu untuk masing-masing begitu ya, mencermati sebetulnya apa kelebihan dan kekurangan kita pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Tentukan area pengembangan diri saya yang mana nih supaya saya tidak menjadi pelaku dalam tanda kutip atau sumber yang menyebabkan orang-orang di sekitar saya itu merasakan ketidaknyamanan di lingkungan kerja. Saya akan tutup materi saya dengan satu quotes begitu Bapak dan Ibu. Jadi yang namanya relationship yang baik itu adalah tentang dua hal. Yang pertama adalah mengapresiasi ketika ada sesuatu hal yang sama atau mirip gitu ya dari kita, dan yang berikutnya adalah respect ataupun menghargai saat kita menemukan ada perbedaan antara kita dengan mereka. Mungkin dari saya itu Mbak Putri untuk materi hari ini, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Baik, terima kasih banyak Mbak Winda untuk sesinya. Tadi rekan-rekan sebenarnya sudah sangat menyimak nih Mbak untuk sesi hari ini. Nah, sudah ada beberapa nih pertanyaan yang masuk ke saya Mbak. Jadi mungkin ada yang anonim dan saya ingatkan lagi nih Bapak Ibu kalau misalkan memang ada yang ingin bertanya, raise hand pun boleh atau mau di kolom chat bisa atau misalkan masih malu-malu bisa kirimkan ke saya ataupun ke Mbak Winda gitu ya, secara anonim. Oke, sebentar, saya akan coba bacakan nih Mbak yang sudah masuk. Oke, baik. Pertanyaan pertama nih Mbak Winda. Mbak Winda, bagaimana memupuk keberanian untuk berbicara jujur bahwa kita tidak nyaman tentang kondisi kerja? Terkadang kita tidak berani menolak pekerjaan tambahan, yang sebenarnya itu adalah pekerjaan orang lain, Mbak. Kita tidak berani menolak karena takut tidak disukai atasan dan rekan kerja kita. Silahkan, Mbak Winda. Oke, memang ini situasi yang dilematis ya, apalagi yang minta atasan Mbak Winda, gimana saya mau say no gitu kan. Nah, rekan-rekan sebetulnya tadi ketika saya menyarankan rekan-rekan untuk ada sesi coaching, itu sebetulnya awalan gitu ya, untuk membuka obrolan supaya rekan-rekan bisa lebih nyaman dengan atasan. Itu sekaligus membantu saat suatu saat Anda perlu menolak permintaan dari beliau dengan adanya pemahaman dari masing-masing pihak, dalam artian atasan sudah memahami Anda juga, atasan akan lebih dalam tanda kutip legowo gitu ya kalau bahasa orang Jawa ya gitu. Jadi bisa dengan lebih lapang dada menerima bahwa mungkin Anda menolak. Apakah cuma itu saja Mbak Winda triknya? Tentu tidak gitu ya. Ada cara yang lain. Bapak dan Ibu boleh mencoba untuk bikin to-do list gitu ya. Tugas Bapak dan Ibu itu sebetulnya apa saja, kemudian deadline-nya apa saja. Tapi nggak cuma sekedar ditulis Bapak dan Ibu, mohon itu ditempel di meja kerja. Kalau perlu dibikin agak besar, ditempel di tempat yang paling sering kelihatan di meja kerja. Ketika rekan-rekan misalnya akan maju ke beliau begitu ya, atau bisa juga ditulis nih di buku notes gitu ya, di notes yang Bapak dan Ibu tuh sering bawa kemana-mana. Saat misalnya atasan memanggil atau Bapak dan Ibu, misalnya atasan Bapak dan Ibu datang untuk memberikan tugas begitu ya. Nah, itu akan terpampang nyata di hadapan beliau bahwa ini loh tugas yang harus Bapak dan Ibu kerjakan itu ternyata banyak dengan deadline yang semua mepet. Atau Bapak dan Ibu juga bisa tambahkan lagi di sebelahnya divisi lain yang akan terdampak kalau tugas ini itu ternyata tidak selesai tepat waktu. Karena mayoritas di pekerjaan kita tuh sebetulnya nggak berhenti pada kita saja. Selesai dari pekerjaan kita tuh ngefek ke divisi A, ngefek ke divisi B, dan seterusnya. Jadi kita boleh tulis di situ, sehingga saat kita menjelaskan ke atasan, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya bukan tidak mau membantu, tapi saat ini saya ada tugas yang ini akan berdampak pada divisi A, divisi B, dan divisi C. Mohon arahan Bapak dan Ibu, ini mana yang harus saya kerjakan lebih dulu, karena ini berpotensi berkaitan dengan divisi lain juga, sementara saya ada tugas dari Bapak. Dalam tanda kutip ini cara menolak untuk halus gitu ya, menolak dengan halus Bapak dan Ibu. Jadi gimana? Jadi bukan Anda yang harus menentukan, tapi beliau.
Kalau misalnya beliau mengatakan, ya sudah kamu kerjakan aja dua-duanya. Bapak, saya terus terang, atau Ibu, saya mohon maaf, saya terus terang, saya agak kesulitan untuk membagi waktu saya. Bolehkah saya mohon untuk diajarkan atau diberitahu bagaimana cara supaya dua pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu sesuai dengan yang Bapak dan Ibu harapkan dan sesuai dengan deadline-nya. Tapi mohon untuk cara penyampaian ini gitu ya dilakukan secara bijak ya Bapak dan Ibu. Bukan misalnya begini, ada loh Mbak yang menyampaikan tuh misalnya begini, Bu, ini tuh saya bingung, gak ngerti gimana caranya. Ibu deh ajarin saya gimana caranya biar dua ini bisa selesai. Nah tentu pasti nggak enak ya gitu. Padahal kata-katanya sama, tetapi ketika kita menggunakan intonasi suara yang berbeda, caranya penyampaiannya lebih lembut, lebih menyenangkan, maka beliau akan lebih merasa oh oke, berarti dia memang minta bantuan, berarti si individu ini berarti memang membutuhkan proses mentoring, bagaimana cara mengerjakan dua ini sekaligus dan seterusnya. Kalaupun saat itu ternyata tidak berhasil menolak, ternyata panjang ya rentetannya ya. Coaching dulu, kemudian bikin to-do list-nya itu disampaikan kepada beliau, minta diajarkan oleh beliau kalau memang kita tidak bisa. Yang berikutnya, kalau ternyata upaya ini sudah selesai, kembalikan lagi dalam proses coaching. Bapak, Ibu, nih ternyata kemarin pada saat Bapak dan Ibu minta tugas itu ternyata saya benar-benar nggak bisa gitu. Boleh nggak saya minta sesi coaching ataupun mentoring berikutnya supaya saya bisa menyelesaikan berbagai tugas, terutama tugas-tugas yang mendadak seperti ini, bagaimana cara saya memprioritaskan dan seterusnya. Ini sebetulnya juga bisa menjadi ajang Bapak dan Ibu bikin kesepakatan dengan beliau dan itu akan lebih nyaman gitu ya. Termasuk nih misalnya, mohon maaf kalau Bapak dan Ibu mungkin ngelihat kok orang di sebelah saya udah bisa pulang ya, kok saya belum ya gitu. Nah mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan itu sebagai senjata sakti gitu ya. Jadi pada saat Bapak dan Ibu masuk pada sesi coaching lagi, Pak, Bu, ini kan kondisinya tugas saya begini, kemudian ini itu berkaitan dengan divisi lain dan seterusnya. Apakah diperkenankan kalau saya meminta support dari rekan kerja saya yang mungkin menurut Bapak dan Ibu pekerjaannya tidak terlalu padat atau rekan tersebut punya kemampuan yang bisa mendukung saya. Jadi bukan kita yang langsung mengusulkan si A aja tuh bantuin saya, enggak. Tapi kita minta kepada atasan, boleh nggak saya ditambahkan support tim yang lain atau rekan yang lain. Itu juga boleh. Gitu ya Mbak Putri ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Winda. Berarti dari kalimatnya gitu ya Mbak ya, approach-nya seperti apa, disampaikannya dengan baik. Nah itu mungkin bisa nih membantu rekan-rekan dalam mengatasi tadi ya yang berkaitan dengan atasan. Baik, kita lanjut nih Mbak ya, ada banyak nih yang masuk ke saya. Selanjutnya, oke. Mbak, gimana untuk meminta sesi konseling ke atasan? Kalau Mm-mm. kita merasa atasan kita yang merupakan orang yang membuat ketidaknyamanan, Mbak Winda. Silahkan, Mbak. Oke, mungkin kesannya lucu ya, tapi jawaban saya adalah Bapak dan Ibu mohon maaf sekali. Bapak dan Ibu pura-pura bego aja. Kita perlu belajar pura-pura bodoh gitu ya. Jadi ketika maju kepada beliau, jadilah betul-betul bawahan yang sangat mengharapkan bantuan, bawahan yang betul-betul ingin belajar dari beliau. Tapi ini betul-betul kita sesungguhnya pengen mengenali atau pengen belajar lagi tentang apa sih sebetulnya gap antara yang beliau harapkan dengan diri kita tuh sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kita benar-benar pura-pura bego, mohon maaf Bapak dan Ibu begitu ya. Kita mohon waktu Bapak, Ibu, mohon maaf ini tuh saya betul-betul mengalami kesulitan. Saya kesulitan untuk mengerjakan tugas A, B, C dan seterusnya. Bapak dan Ibu bisa minta arahan pada beliau harusnya itu seperti apa. Nah, ketika beliau mengatakan ya sudah kamu pikir sendiri aja, mohon maaf begitu ya. Misalnya skemanya adalah beliau mengatakan ya kamu pikir sendirilah, kamu coba sendiri melakukan A, B, C, D, E. Anda justru bisa mengatakan, ini loh Pak, sebetulnya alasan kenapa saya mendatangi Bapak dan Ibu. Karena saya betul-betul kesulitan. Situasinya Bapak meminta saya begini, padahal yang saya harus kerjakan begini, dampak efeknya atau resikonya yang akan berpotensi saya hadapi itu seperti ini. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak yang dulu pernah mungkin di posisi
saya atau pengalaman Bapak sebelum-sebelumnya. Bolehkah saya minta saran dari Bapak bagaimana cara saya untuk menghadapi ini? Nah, kita pura-pura begini Bapak dan Ibu dengan tujuan mengeluarkan berbagai hal yang beliau pikirkan, yang beliau rasakan. Kalau misalnya beliau mengatakan mohon maaf sekali begitu ya, misalnya ada kalimat begini juga, dulu aja saya bisa kok. Ini kalimat sakti sih memang gitu ya. Dulu aja saya bisa kok, masa kamu nggak bisa sih? Gitu. Justru Bapak dan Ibu jangan kecil hati ketika beliau bilang begitu. Sambutlah bahasa itu dengan mengatakan, Masya Allah, Bapak dulu bisa ya berarti. Pak, boleh saya tahu nggak apa saja sumber daya yang Bapak punya saat itu? Apa saja tools yang Bapak punya saat itu? Kemudian cara apa yang Bapak saat itu bisa lakukan? Dan Bapak dan Ibu bisa mengevaluasi. Oh, zaman dulu ternyata bisa begitu ya, Pak. Nah, ini kan kalau saya cermati zaman kita sekarang ini kan nggak bisa ya, Pak, pakai cara begitu. Karena alurnya begini, begini, begini. Terus saya harus gimana ya, Pak? Lagi-lagi kita nggak perlu menggurui atasan, Bapak dan Ibu. Kita pura-pura bego aja, biar atasan bisa menjelaskan lebih lanjut kepada kita, gitu ya. Dan kita bisa membuat kita saling memahami, oh ternyata bisa jadi, itu kan dalam konteks atasan yang membuat, menurut kita, beliau yang membuat tidak nyaman. Bisa jadi loh, ternyata menurut atasan, semua toolsnya, semua sumber daya sudah diberikan kepada kita, cuman kitanya yang terlalu banyak kata tapi Pak, tapi Bu, tapi gitu kan, akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Nah, kita perlu memastikan lagi itu kepada beliau. Jangan-jangan sebetulnya beliau sudah memberikan banyak sekali saran, tapi kita tolak mentah-mentah sebelum kita lakukan. Atau kita sebetulnya punya pemikiran, tapi kita nggak mau diskusikan dengan beliau, sehingga akhirnya beliau kesel sendiri, karena misalnya udah dikasih arahan nggak jalan, malah jalan pakai caranya sendiri, ujung-ujungnya salah gitu kan. Ya ada malah bikin gap antara atasan dengan bawahan. Jadi be wise, kita sendiri harus introspeksi diri sendiri, kemudian pada saat kita maju ke beliau, jadi betul bawahan yang ingin belajar dari beliau, kemudian jadilah bawahan yang mencoba untuk mengkomunikasikan tidak dengan nada menggurui, melainkan dengan bertanya. Gitu ya Mbak Put? Baik, terima kasih banyak Mbak Winda. Ini udah dicontohkan nih Bapak Ibu sama Mbak Winda situasinya seperti apa, terus bagaimana kita untuk bisa menjawab ya tadi dari situasi itu. Jadi boleh nih Bapak Ibu diterapkan kalau memang mengalami kendala tersebut gitu ya. Jadi boleh langsung diterapkan. Kita pelan-pelan coba supaya nanti keluh kesah dan juga tidak nyamanan dari Bapak Ibu itu pelan-pelan bisa nih diperbaiki gitu ya Mbak ya, baik dari sisi atasan maupun dari kita gitu. Mbak, kita lanjut nih Mbak, ke rekan kerja. Ini bertanya terkait dengan rekan kerja. Izin bertanya Mbak, Mbak gimana caranya bisa menghindar dari rekan kerja yang sangat toksik Mbak? Sementara kita satu ruangan dan harus Ini di tempat saya kah yang sinyalnya terkendala atau di tempat Mbak Putri ya? Mbak Putrinya, Mbak. Oh, di tempat Mbak Putrinya ya. Oke, baik. Ini karena pertanyaannya anonimus nih rekan-rekan, jadi tidak bisa melanjutkan. Sudah kembali Mbak Putri. Masih belum ada. Oke, sudah kembali. Mbak Putri, tadi ada kendala sinyal ya kayaknya ya. Oke, sudah Mbak Winda? Oke, sudah Mbak Iya, Putri. betul. Oke, Mbak Winda untuk pertanyaannya tadi sudah aman? Belum Baik, silakan sempat, Mbak. belum terdengar penuh. Tadi Mbak Putri boleh diulang pertanyaannya? Oke, baik. Saya coba bantu. Oke, Mbak izin bertanya, gimana caranya untuk bisa menghindar Mbak dari rekan kerja yang sangat toksik? Sementara kita satu ruangan dan harus setiap hari komunikasi tentang pekerjaan dengan mereka, Mbak. Jadi ketika komunikasi dengan mereka seperti tidak menghargai saya dan tidak memberikan feedback yang baik, sehingga saya selalu merasa sedih. Silakan, Mbak. Oke, wah ini tantangan berat ya ketika itu ada di satu ruangan, mau nggak mau harus berinteraksi terus gitu ya. Terus kemudian ternyata kita tidak dihargai dan sebagainya. Nah, karena tipe
toxic person itu beda-beda begitu. Kalau misalnya skemanya yang rekan-rekan hadapi ini adalah orang yang beda di depan, beda di belakang, misalnya gitu ya. Kita ngomong A, ternyata mungkin kita bakalan diomongin di belakang dan seterusnya. Biasakan untuk menggunakan komunikasi secara tertulis dengan beliau dalam bentuk dalam konteks apapun gitu ya. Dalam artian, apakah Mbak Winda saya berarti chat-chatan doang gitu, nggak ngomong sama dia? Bukan gitu juga. Kita tetap ngobrol kok sama mereka, cuman yang berkaitan dengan pekerjaan akan jauh lebih baik kalau Bapak dan Ibu double lagi gitu ya. Jadi disertai dengan ada penulisan secara tertulis. Misalnya Bapak dan Ibu rekap arahan dari dia, misalnya dia minta ternyata kita melakukan A, B, C dan seterusnya, padahal Bapak dan Ibu mungkin ngerasanya sebetulnya emang harus ya ngelakuin itu. Kenapa sih kok bakal jadi ribet dan sebagainya? Gak apa-apa. Bapak dan Ibu rekap dulu. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah rekap, oke Mbak, saya konfirmasi lagi by chat ya, karena saya pelupa. Kita bisa bilang kayak gitu, karena saya pelupa, saya rekap lagi by chat ya. Ketika di chat, Anda bisa mengatakan, betul beginikah Mbak? Atau Pak, atau Mas gitu ya. Nah, kemudian dia akan memberikan balasan iya ataupun tidak. Sehingga apapun interaksi profesional antara Anda dengan dia, semuanya tercapture dalam bentuk bukti tertulis, dan itu akan membantu Anda untuk menghindari beliau ngomongnya A tapi kemudian beliau bisa mengubah kata-katanya begitu ya di saat yang berbeda atau di kesempatan yang lain. Jadi itu salah satunya ya, ketika kita menghadapi orang yang beda di depan, beda di belakang, semuanya akan jauh lebih baik dalam bentuk tertulis. Kemudian dimana kalau ternyata mereka adalah orang yang tidak bisa menghargai kita begitu, sebetulnya kita punya pilihan, apakah kita memang mau melanjutkan interaksi lebih jauh dengan beliau atau betul-betul hanya secukupnya dalam konteks pekerjaan. Kalau misalnya Anda merasa bahwa wah memang dia benar-benar nggak bisa dijadikan teman, maka berhentilah betul-betul hanya pada interaksi di pekerjaan saja. Kalau misalnya Bapak dan Ibu diminta untuk mengerjakan sesuatu, siap Mbak, baik. Jadi tidak menolak terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, karena biasanya itu makin akan menyulut gitu ketika kita langsung menolak mereka gitu ya. Jadi saat mereka meminta sesuatu, kita tidak menolak terlebih dahulu, tapi oke, jadi Mbak atau Mas atau Bapak atau Ibu harapannya saya mengerjakan yang ini ya, atau saya melakukan hal ini ya. Tapi ini kondisinya saya sedang melakukan tugas lain dan seterusnya yang ini ditunggu oleh Bapak atasan atau misalnya Ibu atasan atau ditunggu oleh divisi lain, saya gimana? Kalau misalnya mereka tetap tidak menyadari itu dan seterusnya, mereka tidak mau, oke Mbak, kalau gitu kita bolehkah diskusi bersama? Jadi minta waktu untuk diskusi bersama, bagaimana caranya supaya tugas dari Mbak ini selesai dan dari saya ini juga bisa tetap berjalan. Kalau dia tetap tidak mau, oke, apakah kita boleh diskusi dengan atasan untuk kita bisa minta support dari beliau karena kita sama-sama tidak bisa, itu juga opsi yang berikutnya. Kemudian kalau ternyata bahasa yang dia gunakan ini justru gitu ya, kalau tadi kan kayak ngasih tugas gitu aja, kemudian kayak seolah menggunakan kita, atau bahasa tadi adalah the user gitu ya, dia minta terus gitu tapi nggak pernah ngasih, kemudian itu tadi caranya. Tapi kalau misalnya yang kita hadapi itu adalah orang yang merendahkan kita begitu ya, Bapak dan Ibu perlu untuk menanamkan kalimat bahwa Anda punya hak dan punya kewajiban untuk melindungi diri Anda sendiri dari hal apapun yang menyakiti Anda. Kalau Anda melihat bahwa perbuatan itu tidak menyenangkan, perbuatan itu bahkan cenderung menyakiti ataupun mengintimidasi Anda punya kewajiban untuk menjaga diri Anda. Anda boleh menyampaikan kepada beliau dengan secara personal, tentunya boleh minta waktu kepada beliau secara personal untuk berdiskusi. Kemudian Anda sampaikan permohonan maaf terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sebetulnya tadi pada saat Bapak atau Ibu menyampaikan hal tersebut jadi tidak nyaman untuk saya. Tapi ini benar-benar face to face ya Bapak dan Ibu secara personal, sehingga tidak berpotensi untuk beliau itu terkesan diintimidasi secara general karena orang lain pasti akan melihat gitu ya. Jadi secara personal Bapak dan Ibu mulai dengan ucapan permohonan maaf dulu kalau apa yang akan Bapak dan Ibu sampaikan itu menyakiti, kemudian Bapak Ibu sampaikan bahwa itu tidak nyaman untuk Anda. Biasanya ada kalimat berikutnya yang menyertai adalah, halah
cuman gitu aja, kamu kali yang baper, kamu kali yang lebay, kamu kali yang sensi, dan seterusnya. Bapak dan Ibu tidak perlu menolak. Bapak dan Ibu bisa mengakui, iya, betul, Mbak, Mas, atau Bapak dan Ibu, baru saja yang terjadi itu adalah saya itu sangat sensitif dengan perasaan saya, karena saya tahu bahwa hal tersebut memang sangat menyakiti saya. Itu alasan kenapa saya sampaikan kepada Anda. Jadi saya mohon bantuannya, sekarang Anda sudah memahami bahwa saya memang tipenya begini, jadi saya mohon bantuan untuk lebih dimengerti. Kalau suatu saat Bapak dan Ibu, mohon maaf, seandainya kalimat-kalimat ini dijadikan sebagai candaan yang terus-menerus, Anda punya senjata sakti, bahwa Anda sudah pernah ngajak ngobrol beliau, sehingga kalau Anda suatu saat ingin melanjutkan hal ini, ketidaknyamanan ini kepada atasan atau memasukkan dalam kolom aspirasi bagi yang tadi sudah disebutkan oleh Teh Dewi dan seterusnya, itu adalah sesuatu hal yang fair gitu ya, adil, karena Anda sudah mencoba menyampaikan, Anda sudah remind berulang, jadi ketika suatu saat dia dapat teguran, itu adil karena dia sudah pernah diingatkan secara personal. Beda halnya kalau Anda memilih tertutup, tidak menyampaikan apapun kepada dia, maka jadi wajar kalau dia mengatakan, ya kan saya nggak tahu kalau kamu nggak nyaman gitu. Jadi jangan sampai justru kita yang membuat kita menyakiti diri kita sendiri. Gitu ya, Mbak Putri. Baik, tadi sudah disampaikan ya. Terima kasih banyak Mbak Winda untuk jawabannya. Tadi sudah dicontohkan juga gitu ya. Nah Mbak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mbak, karena sesi kita juga terbatas gitu ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika yang menjadi toksik adalah sistem di perusahaan tersebut? Contohnya adalah mekanisme penilaian yang belum ideal. Oke, Silakan Mbak Winda. terkait dengan penilaian tentu itu bukan hanya berhenti pada satu unit gitu ya, atau satu UIT gitu. Pasti itu dikolaborasikan dari seluruh Indonesia gitu tentunya. Nah, ketika kita bicara sistem, misalnya sistem penilaian ataupun sistem lain dalam organisasi yang membuat kita tidak nyaman begitu, sebetulnya ini adalah salah satu fungsi HTD gitu ya. Rekan-rekan boleh loh, bahkan saya yakin rekan-rekan HTD itu akan sangat dengan lapang dada, dengan sangat pintunya terbuka lebar untuk rekan-rekan sebetulnya hadir di sana. Bahkan tadi salah satunya kalau misalnya rekan-rekan ngerasa nggak nyaman pun tadi sudah disediakan loh ya kolom aspirasi sebetulnya untuk menampung apa sih sebetulnya yang membuat Anda tuh merasa lingkungan ini sangat tidak nyaman, atau proses penilaian atau apapun di dalam organisasi ini itu terasa tidak nyaman bagi Anda. Anda boleh sampaikan langsung kepada tim HTD ataupun melalui kolom aspirasi tadi, sehingga tim HTD notice dan itu bisa dijadikan suatu informasi berharga untuk dibahas di pusat tentunya. Karena ini pasti bukan hanya dari satu UIT ya yang harus diperhatikan, karena ada berbagai institusi atau unit-unit yang harus diperhatikan oleh pihak pusat. Tentu ada hal juga yang harus kita perhatikan Bapak dan Ibu ketika kita bicara yang namanya organisasi, itu pasti tidak berdiri dengan sendirinya. Banyak kepentingan-kepentingan yang harus juga kita evaluasi, banyak individu ataupun pihak-pihak yang lain yang harus kita perhatikan, yang kepentingannya pun tidak bisa kita tutup mata sebelah, begitu ya. Semuanya perlu diperhatikan, semuanya harus dijaga supaya idealnya, saya bilang idealnya, adalah untuk keseimbangan bersama. Karena prinsip utamanya sebetulnya adalah win-win solution. Bagi Anda mungkin yang merasa bahwa masih tidak nyaman dengan sistem yang berlaku dan sebagainya, yuk suarakan diri Anda dalam kolom aspirasi tadi, supaya tidak hanya sekedar kita ngomel di belakang nih, gitu, tapi supaya tim HTD bisa notice dan bisa dijadikan pembahasan lebih lanjut ke pusat. Begitu ya Mbak Putri ya? Baik, sudah disampaikan. Oke, terima kasih banyak Mbak Winda. Tadi juga udah ada kolom aspirasinya ya yang membantu rekan-rekan nih untuk menyampaikan aspirasinya dan juga keluh kesahnya gitu ya. Tadi juga dapat tips dari Mbak Winda. Dan terakhir nih Mbak, closing statement nih sebelum kita menutup acara pada hari ini. Silahkan Mbak Winda. Baik, kalau kita bicara lingkungan kerja yang sehat adalah lingkungan kerja yang bisa kolaboratif, maka masing-masing dari kita perlu untuk melakukan introspeksi diri. Apakah saya sudah bisa menjadi orang yang bisa kolaborasi dengan tim kerja saya atau tidak? Dan ini mohon maaf tidak hanya terbatas pada bawahan saja, termasuk mohon maaf sekali para leader begitu ya, ataupun middle management yang perlu untuk
kita semuanya sama-sama saling mengintrospeksi diri kembali, bagaimana sih saya dan apa yang harus saya perbaiki lagi ke depannya. Mungkin dari saya itu Mbak Putri, terima kasih banyak untuk rekan-rekan PLN, sehat selalu dan sukses selalu untuk rekan-rekan. Baik, terima kasih banyak Mbak Winda untuk sesinya dan juga materi dan juga jawabannya yang inspiratif dan bisa diterapkan nih nanti oleh rekan-rekan PLN UID Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu kita sudah berakhir ya sebentar lagi karena ini juga sudah lewat ternyata karena saking asiknya untuk berdiskusi. Nah, saya ingatkan nih Bapak Ibu bisa juga untuk mengisi link feedback yang ada di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan summary atau materi rangkuman dari Mbak Winda hari ini. Tadi juga sudah di-sharekan nih link untuk aspirasiku _UID Sumut ya untuk Bapak Ibu nih yang ingin menyampaikan aspirasinya yang sudah terpendam dalam hati. Nah, bisa langsung nih untuk ke formnya gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Mbak Winda dan juga dari rekan-rekan PLN UID Sumatera Utara untuk sesinya hari ini. Dan saya tutup terakhir dengan pantun, jadi boleh dicakepin lagi ya gitu. Oke, saya harap masih semangat karena Bapak Ibu kita akan menjalani hari sampai sore. Jadi setelah sesi webinar ini juga bisa tetap semangat. Oke, gitar patah tiada senar. Cakep. Dapat dijual 10 dinar. Cakep. Usailah sudah acara webinar. Cakep. Sampai jumpa di next webinar. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan semua. Sampai ketemu di sesi selanjutnya dan juga selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih, Bu.